Nah, ada yang ngeliatin kita loh. Aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan. jeng jeng. Oh, sih pengen gabung. Lagi meeting. Digit yang penting-penting. Masih membahas sesuatu yang penting. Oke. Ada singkatannya. Kan berarti. leader ops-nya baru. Iya, Adim ya. Iya, Khairul Adim. Iya, Selamat, kita coba Bapak. apa ya, seperti apa nih gebrakannya. Kita tunggu. Kan energi lebih muda itu pasti lebih besar energinya. Harus. Anak kemuda katanya Iya kan dong. gitu. Jadi semangatnya harus selalu yang Muda. muda yang membara. Jadi ikutan membara jangan semua. kayak termuda. Termuda aja nama. Termuda. Ubah gitu ya. Oke. Aduh. Oke deh. Siapa nih yang gabung lagi nih? Belum ada Belum ya? ada ya. Oke. Oke, lanjut aja deh. Lanjut deh. Fit, ini kan tadi kamu di awal kan kamu sempat cerita nih soal Apa nih? pengalaman kamu di KKN. Waduh, balik lagi. Iya, Iya, oke. aku tuh sebenarnya penasaran. Iya, Gimana ini sih sih cara tentang- kamu awal mula komunikasi dengan masyarakat di situ gitu? Ada nggak kendala kan? Apa ya? Kan biasanya kalau masyarakat di daerah agak selatan itu masih menggunakan apa ya tradisi. Bahasa kromo. Itu. Ayam, iya. Anjing dalam sakit. Jujur saja Bang itu yang Pami. dulu saya takutkan. Iya. Terus teman-teman gimana tuh waktu itu? Teman-teman waktu itu gimana? Ternyata kita sama. Terus gimana dong? Ada ini nggak sih? Ada kayak door to door silaturahmi? Gitu. Ada. Oh iya. Kalau pas Serombongan gitu ya? kenalannya kita langsung ketemu sih. Maksudnya kayak kita iya. kumpul di berdesa langsung merasa Oh itu. iya itu. Cuman kayak semisal kita main atau lagi ada acara apa terus kita kan kayak bagi undangan atau apa terus ngobrol sebentar kan akhirnya. Ya ada cerita uniknya adalah ketika kita ngobrol kayak dibagi rombongan gitu kan. Nah ternyata rombongannya Fitri dari beberapa orang kita sama-sama gak bisa bahasa krama lancar. Sama sekali nggak ada. Bisa tapi nggak yang lancar banget gitu loh. Ibu. Iya kalau enjem datang tapi beneran iya dan maksudnya kan rata-rata ada beberapa teman-teman Fitri yang rada pemalu akhirnya Fitri yang ngomong gitu kan. Oke. Yang Kamu ngomong nih. soalnya malu-maluin sih. Nggak gitu juga enggak karena refleks pas Assalamualaikum Bu, udah mikirnya kita mau pakai bahasa Indonesia aja nih. Oh Waalaikumsalam, oh biendo, gini-gini melebet mawon. Aduh, langsung gitu kan. Aduh, ini kenapa pakai bahasanya Indonesia kan nggak nyambung ya. Pakailah bahasa krama seadanya. Kita pakai bahasa krama seadanya, ibunya tambah nyautin pakai bahasa krama yang kita nggak tahu. Akhirnya iya. Fitri, oh nggih Bu, oh nggih, buatan Bu, buatan. Oh nggih. Tapi kamu paham nggak waktu itu diajak ngobrol gitu? Roaming mesti. Mungkin 50-50 ya. Bisa gitu ya. Berasa kamu pergi ke negeri asing gitu ya. Kayak ya Allah, aku kayak butuh translate langsung di otak gitu loh. Kayak Masih kamu di Pekalongan. Jangan, iya masih di Pekalongan ya. Pergi ke kajian berasa di Vietnam ya. Kayaknya 50-50. Kayak bisa yes no. Kalau ini angge bu, angge buatan, angge bu leres, buatan. Angge gitu. Gitu. Kayak lumayan nangkep lah ibunya mau apa. Cuma aduh mau jawabnya apa nih bahasa kramanya ini apa. Jadi kayak menterasa perkata tapi kok gak ketemu kan. Akhirnya angge. Tapi anak-anak kecil tuh masih pada belajar bahasa kromo nggak sih? Anak-anak Kalau zamanmu masih nggak? zamannya Fitri. Kalau di SD SMA masih dapat ini nggak sih? Pelajaran Masih bahasa sih Jawa, masih. ya? Cuman kan kita juga pusing bareng orang menilai paling dur aja. tapi kadang-kadang gurunya aja nggak nguasain loh bahasa Waduh. Kromo. Kadang. Iya, ya mungkin Bahaya tuh. kalau dari Fitri salah satunya adalah kurangnya praktek sih ya. Ya betul. Ya benar. Kalau dari benar. Fitri karena kita sedikit aja mungkin memang kalau dari segi bahasa Indonesia kita kalau di nilai dari kebahasa Indonesia mungkin belum yang real 100% sesuai ya. Cuman karena kebiasaan kita untuk real Menggunakan memang karena dalam bahasa Indonesia kan sehari-hari bahasa ibu kita juga. Jadinya kan terbiasanya dengan kata-kata itu terbiasalah dengan bahasa Indonesia. Tapi
sayangnya beberapa, mungkin nggak semua ya, beberapa lupa bahwa setiap daerah kita juga punya anggap aja bahasa ibu sendiri, daerah kita betul, masing-masing. Nah mungkin minusnya kurang lebih di situ, kurangnya terbiasa. kurang dibiasakan, kurang diajak praktik berbahasa Kromo gitu ya. Mungkin itu ya kadang di sekolah bahkan kayak misalnya bahasa Jawa itu kan mungkin cuma seminggu sekali. Terus pas ketemu cuman ini doang kayak zaman saya dulu lah itu. Iya, itu cuma nulis aja Ini. kayak ibu pergi ke pasar. Ya Terus udah cuma diganti gitu kan. Terus kadang-kadang cuman ya udah ngisi LKS doang gitu. Ah itu. Nah, Jadi nggak dapat Fitri aja ininya. paling pusing waktu ada lesnya tuh ya. Sebenarnya kita lesnya itu emang niatnya kayak Les apa? apa? Les bahasa Jawa. Enggak, kita kan buka les gratis buat anak-anak SD biasa kan. Pendampingan belajar gitu ya. Bukan, iya. Nah, Kita masih bahas Buat bahasa anak-anak Jawa loh. nah ini boomnya tuh di sini. Boomnya adalah oke. kita kira mereka lesnya tuh sesuatu yang mereka nggak tahu, maksudnya dalam hal kayak bahasa apa Inggris, namanya, misalnya. bahasa Inggris kita masih bisa lah dikit-dikit ya bahasa Inggris karena dasar-dasar kan SD, matematika lah rata-rata kan yang hitung-hitungan IPA atau apa rumus-rumus kan. Yang datang ada yang pakai bahasa Jawa, bilangnya gini, Kak ini ada PR dari Bu Guru. Oh ya, PR-nya apa dari ini? Bahasa Jawa. Aduh. Temenku udah dapat semua kan, beda-beda kan, beda kelas temen sudah ada PR ya. Oke. Fitri dapat yang bahasa Jawa. Heeh. Matang. Pusingnya pusing bareng. Oh ya, ini apa Dek? Nggak tahu. Oh ya udah sama ya. tapi endingnya kan maksudnya tetap kita baca lagi. Cuma di situ kayak waduh ternyata masih minus juga ya. Iya, itu dia makanya kampus itu perlu nih membiasakan pakai bahasa Jawa Kromo. Iya, kromo apa berarti? Kromo Kromo halus. Inggil, kromo halus gitu. Kalau kromo inggil kan masih kecampur ya. Enggak dong, Iya, kromo kromo halus inggil itu itu kromo kromo inggil. halus itu. Oh kromo inggil, oh iya deh kromo inggil, kromo halus. Kromo yang kromo kecampur madyo. itu Oh, kromo campur. madyo. Oh iya kromo madya. Itu. Iya. Itu perlu tuh dibiasakan. Dosennya sekalian biar tahu. Belum tentu loh dosen bisa bahasa kromo juga. Oh, iya. Kayaknya banyak yang nggak bisa deh. Aku berani taruhan deh. Aku berani taruhan bener. Kalau ini aku berani taruhan yakin. Iya. Iya, pasti banyak dosen yang mengaku, saya nggak bisa bahasa Jawa Kromo gitu. Terus akhirnya ngajuin temennya itu siapa gitu. Tapi bagus itu kalau kayak yang di mana ya, Tegal apa di mana itu yang kemudian di instansi pemerintahan itu menggunakan bahasa ini Jawa, bahkan pada saat upacara itu juga itu. Oh Tegal. Tegal ya? Purbalingga. Purbalingga. Siap. Apa tuh pakai bahasa ini? Jawa Panginyongan itu kan. Iya, iya aslinya mereka kayak gitu pakai bahasa Jawa. Itu menurut saya sih bagus gitu ya. Iya, kreatif juga sih, betul. Kreatif. Ya, itu keren tuh. Kita belum. Pekalongan itu sebenarnya bahasanya kaya, cuman Oh kaya banget. jarang yang digunakan. Iya, Fitri aja di kabupaten lah, nggak jauh-jauh. Misal dari Pakajangan main ke daerah Kedungun di mana? Ada udah beda bahasa. Udah beda ya. Oh iya. Iya. Kayak Apa contohnya? Apa ya? Apa tuh? Kayak dekat ini kemarin pernah ya kita ngobrol, enggak di Fitri ini ternyata di Anto artinya apa gitu. Padahal Pakajangan Seragi. Ora kaiki aja kayaknya udah jarang dipakai ya. Rakaiki. Tidak apa-apa. Saya guys ora popo. Ada lagi Sekarang ora apa-apa. Orawala. Orawala baru denger saya. Wala. Orawala. Orawala belum pernah denger kan? Pernah wala tuh apa ya? Wajar. Orawala itu berarti ya enggak wajar. apa ya? Enggak mesti gitu loh. Oh, Ya orawala kan. Ih, baru Misalkan Oh iya wala. Iya, Wala ya. wonge. Oh iya tergantung orangnya. Iya. Betul. Wala kalau Wala. di aku konteksnya biasanya wala wonge lah. Nah, di situ itu ya. Enggak pakai orawala. Kalau di tempatku orawala, ya orawala itu enggak selalu orangnya seperti lah. itu gitu loh. Iya. Enggak harus Iya seperti iya itu. wala. Kalau di Ya gitu sih. wala. Iya. Wala wongi sih, Ya, ya wala. emang orang mesti Wala. ngerti ya. itu Oh, wala. Lupa orang. Jarang digunakan tuh orawala sekarang. Iya sih, bener-bener.
Itu Gagiang. apa? Gagiang itu apa? Fitri baru tahu gagiang pas di sini. Astagfirullahaladzim. Serius. Kamu orang Mbak Kajangan Tri loh. pas itu ngobrol kan, Pak Oman, ayo gagiang, tintani. Aku tuh diem. Gagiang. Gagiang apa itu? Terus aku nanya siapa gitu, gagiang tuh apa? Gagiang kecepatan, gue wangen gitu. Oh, gagiang tuh cepet. Aduh. Astagfirullah. Kayak, baru tahu ternyata. Ya itulah bahasa itu sangat-sangat memengaruhi cara kita berpikir. Iya. Cara kita untuk menyelesaikan masalah juga itu sangat dipengaruhi oleh bahasa. Ya kan? Makanya penting sih kemampuan kita menggunakan banyak bahasa itu penting banget sih. Makanya ketika dirimu nggak bisa bahasa basa kromo gitu, waduh, pasti pusing tau. Pusingnya adalah kayak ini padahal enak loh diajak ngobrol gitu kan. Tapi kitanya bingung juga nih mau ngobrolnya apa. Takut ditambah. Betul. Biasanya kan orang desa itu kan cenderung ramah dan mereka tuh ketika diajak ngobrol selalu dia tuh cerita apa aja diceritain gitu kan. Iya bener banget. Cuman kalau kitanya rooming, kitanya nggak nyambung. Ini apa ya? Mana yang nyambung 50-50. Aku udah sengal-sengal temenku maksudnya kayak ayo disautin. Aku juga orang ngerti kayak gitu. Aduh, parah tuh, parah. Ya Allah. Ya cerita lucu lah. Tapi akhirnya pulang-pulang dari situ lumayan bisa bahasa krama sedikit-sedikit akhirnya. Nambah kosakata bukan sedikit-sedikit ya. Oke. Akhirnya nambah gitu. Sempat nambah kosakata. Nambah. Apa kosakata baru? Apa ya? Lupa. Tapi kalau diajak ngobrol akhirnya nyambung gitu loh maksudnya. Oke. Refleksnya bertambah gitu Memori loh. ya, Iya, memori. bener banget. Tapi bener loh, Fit. Sebenarnya coba deh ya, kamu dikirim ke Afrika. Masa ke Afrika? Jangan kasihan kalau ke Afrika, ke Eropa aja deh. Enggak usah dikirim ke Eropa. Dulu Fitri ada temen itu kita sama-sama pernah belajar bahasa Turki. Terus akhirnya terbiasa ngetik ngobrolnya pakai bahasa Turki. Ya walaupun memang bahasa dasar ya. Itu dari segi cara ketikan ya. Kayaknya kalau ketemu langsung akhirnya juga lebih tahu. Iya, makanya sewaktu-waktu kamu harus dikirim ke mana gitu kan. Ya, dikirimnya dalam ke Rusia, bagus. Ke Rusia, terus kamu bagus di ya. sana, 6 bulan di sana pasti bisa bahasa Rusia. Habis itu pulang. Habis itu pulang nggak bisa bahasa Indonesia. Udah bingung lagi kan. Nanti beda lagi akhirnya. Ini apa ya? Di sana kan artinya ini ya. Ini apa ya? Itu rata-rata kayak gitu sih. Tapi kadang-kadang ini kondisi yang mendesak kita terpaksa itu akhirnya membuat kita akhirnya belajar untuk bisa. Iya. Betul. Kayaknya memang sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang kemampuan diri ya, kemampuan manusia itu kayak Tuhan udah menciptakan manusia itu dengan segala hal yang wah banget, nggak bisa dipikir pakai otak, karena ketika ada di momen tertentu yang sebenarnya dia terbatas dengan itu, tapi tiba-tiba dia kayak punya kemampuan yang lebih kan. Iya, amazing moment banget gitu loh pokoknya. Oke. Iya kan? Ya sama ini juga ya, mungkin culture di sekitar, budaya segala macam itu juga mempengaruhi kalau emang itu. Iya, itu juga termasuk itu sih. yang biasa kita lihat atau yang biasa kita dengar itu juga kayak jadi tiba-tiba kita jadi bisa aja ya, kayak tadi misalnya kita udah di Finland gitu. Awalnya mungkin nggak ngerti, tapi karena berinteraksi terus ya udah lama-lama jadi karena kan gitu. Kalau yang pernah Fitri denger ya, Fitri kan beberapa ada ngikutin subscribe guys. Tapi emang seru loh subscribe beberapa teman-teman kita yang di Indonesia, tapi mereka entah kerja atau punya pasangan di luar negeri ya. Enggak cuma maksudnya Inggris kan otomatis bahasa Inggris, tapi ada di Rusia. Prancis gitu kan, France, terus di Jerman. Bahasanya mereka kan lebih sulit-sulit banget ya, apalagi katanya Jerman tuh wah aksennya untuk orang Indonesia rada ribet kan, Jerman, Prancis gitu. Mereka mengatakan bahwa kayak ketika mereka ngobrol itu kalau mereka belajarnya dari segi buku gitu ya, buku bahasa itu lumayan jauh. Karena memang secara praktek dan mereka belajar sebenarnya lebih enak sekalian praktek sekalian belajar gitu. Bahasanya gini loh, bahasa komunikasi itu nggak harus
sesuai dengan apa ya, Textbook gitu ya. textbook Ya, ya, gitulah ya. ya. Oh gitu ya. Iya, rata-rata gitu. Asik juga tuh. Kamu pengen nggak kayak gitu? Apa? Nggak, iya. Keluar maksudnya, negeri terus itu. keluar negeri. Sebenarnya pingin. Ke Aku timur aja. Timur. Gini aja. Iya benar. Timor Leste kan Timor sudah luar Leste. negeri. Iya, enggak gitu juga. Di sana bahasanya Portugis loh. Portugis loh, Porto. Iya, bahasa Porto. Portofolio. Walaupun kalau nonton TV di sana isinya sinetron Indonesia. Indonesia. Serius? Iya, karena di Iyalah. sana masih belum ada ini. Mereka kan Station belum punya belum punya. stasiun Stasiunnya televisi. masih. Oh, gitu. Banyak semua dari Indonesia siarannya. Iya, termasuk ini provider punya kita semua. Heeh. Iya, iya. Paling Tapi Australia deh yang paling deket. Singapura. iya. Bahasa Inggris. Keinget itu apa namanya? Tadi kan ngobrolin soal bahasa gitu ya. Jadi sebenarnya kayak di radio itu juga ada peran penting juga sih buat Iya. memperkaya bahasa. Misalnya bahasa Jawa gitu ya. Itu dulu tuh banyak acara-acara dagelan pakai bahasa Jawa dan itu Oh banyak, betul. itu lumayan ini ya, lumayan kita jadi ngerti gitu. Kayak misal acara curanmor. Ya. Apa tuh? Bukan pencurian kendaraan bermotor tapi lucu dan humor apa gitu. Oh iya. Pokoknya itu ya curahan pokoknya. Curahan itu. hati dan humor apa gitu ya. Tapi itu kita jadi tahu oh bahasnya kayak gitu ya. Terus kayak tadi Pak Ribut kan bilang juga kalau misalnya dari bahasa itu kita bisa belajar apa tadi karakternya dan seterusnya ternyata pemikirannya. bisa dari cara menyelesaikan masalah segala macam itu dari bahasanya. Ternyata di situ kita juga kayak misal curanmor itu kita ngerti. Oh gaya mereka itu ketika ngadepin masalah itu ya kayak tegang, kayak berantem tapi itu mereka tuh lucu sebenarnya kayak lah preben ini tapi sambil ketawa gitu hahaha. Asik loh itu asik loh. Iya benar. Masalahnya besar tapi masih bisa Masih buat bisa guyonan gitu. dibuat enjoy dengan ketawanya gitu kan. Aku ya. jadi ingat ini kalau di Smart FM Semarang itu ada yang namanya Sketsa Indonesia. Sketsa Indonesia. Yang bikin itu naskahnya adalah Mas Pri GS almarhum. Oh. Wah itu sama dia itu fragmen ya semacam fragmen-fragmen itu. Setiap tayang itu aku selalu ngikutin itu. Makanya aku iri banget sama program itu. Bisa nggak ya aku bikin yang kayak gitu gitu. Nah, mungkin lain waktu lah aku mau bikin kayak gitu. Bikin yuk di RKB yuk. Itu asik banget. Jadi Gebrakan 2025 gitu iya, ya. jadi kayak kita dengerin drama gitu kan, drama tapi lebih ke apa ya dagelan-dagelan masa kini kekinian. Dan itu cara mengkritik yang enjoy banget. Artinya yang dikritik ya nggak kerasa gitu kan. Karena Bisa gitu ya dikritik nggak kerasa dibikin gitu ya. karena dibikin ini komedi. Dibikin komedi. Tapi itu sebenarnya kalau ngeritik via komedi itu satir banget. Itu bener-bener itu nancep banget loh daripada kritik lewat pernyataan yang lugas ya. Kalau pernyataan lugas itu ya udah kayak gitu doang. Tapi kalau lewat komedi, satir banget. Banyak sih cerita-cerita yang aku baca itu komedi terutama ya. Itu satir banget kayak yang ditulis oleh Ahmad Tohari itu. Kayaknya sih bukan komedi tapi gila ini kenapa sih ceritanya jadi lucu banget gitu. Padahal Padahal ya penuh dengan kritik. Atau hari yang Roweng Dukuh Paru itu. Iya betul. Oh iya. Terus ini siapa Mahbub Junaidi yang mantan almarhum Mahbub Junaidi yang wartawan dan juga novelis juga. Itu ya seru juga. Ya di kita juga ada tuh. banyak banget sebenarnya ya. Di kita juga ada. Pak Jun. Sampai batuk ya Allah. Aku bahagia tahu. Iya. Karena itu juga lucu loh. Iya. Alhamdulillah. I love you pokoknya Pak Jun. Asik banget. Iya. Tapi kayaknya rindu sih ada apa namanya program-program yang seperti itu gitu. Karena itu juga
sebuah intellectual property gitu ya kalau Yap, kata anak zaman sekarang betul. itu. Ya, dan itu menurutku tuh mahal banget gitu, idenya, gagasannya, Very cara membuatnya gitu tuh keren expensive. banget sih, keren banget. Iya sih, kita perlu belajar banyak untuk membuat program-program yang semacam itu sebenarnya. Iya, Supaya ada perubahan lah 2025. ada yang setuju nggak? Ini ada program baru gitu ya. Mungkin langsung aja sponsornya siapa nih yang mau. Iya, kita Karena penting gitu. itu penting banget. Langsung Itu ya, penting to the point banget. aja gitu kan. Bisa langsung terwujud kalau ada sponsornya nih. Dulu aku tuh bikin ini juga celoteh hari ini itu ada tuh. Celoteh hari ini. Yang diputar di RKB dulu setiap hari. Modelnya kapsul sih. Belum pernah denger ya? Kita dengerin. Ya, Udah filenya lama udah banget nggak ya? ada. Udah lama banget. Filenya nggak ada di sini. Oh, wow. Nah Iya, itu. iya. Jadi saya mencoba memainkan fragmen gitu kayak gitu. Misal ya kayak butet lah, butet Kartanegara itu. Nah itu. Tapi kayak Model. pengen ini sih yang gaya-gaya ala Pekalongan itu ya kalau walaupun kalau sekarang ada lumayan ini ya banyak tuh konten-konten Banyak kreator ya itu. konten kreator gitu. Cuman mungkin kalau dengan ala radio itu juga bisa Ada jadi Perlu ciri sih, khasnya ada sendiri ciri sih khasnya Ya, biasanya. pengen sih. Karena media kita kan audio ya. Of course, ya. Audio itu pasti lebih effortnya lebih besar. Oh iya, karena yang ditangkap hanya dari satu sisi Harus gitu membangun kan. theater of mind itu tadi. Iya. Iya, makanya butuh sih sebenarnya bermain-main atau berlatih bagaimana membangun suara yang berkarakter vokal yang berkarakter itu dengan memainkan banyak karakter kayak dubber itu. Nah, Iya, itu betul. penting banget tuh. Boleh, Betul. Iya. Bapak Adim langsung ke diri opsi. Pak Adim. Iya. Kalau karakternya Fitri apa tuh biasanya? Bocilanya. Karakter bocil cocok. Nggak bisa tuh. ganti gitu. Jadi princess, jadi ibu peri. kayaknya- Ada Mbak Tata ya. Kayaknya nggak cocok deh. Iya kak. Jadi Kamu- Bang Putih. Kamu itu lebih cocoknya ini jadi Tinkerbell itu loh. Tinkerbellnya di ini apa? Oh, Tinkerbell. di Yes, it's Peter me. Pan itu loh. Aku suka itu. Iya, ini bagus. Apakah ini bisa untuk aku buat menjadi kerajinan yang indah? Wow. Tuh udah mulai kan. kumat. Kan Tinkerbell sukanya memungut barang bekas. Bagus, maksudnya jadi prakarya. Oh gitu ya. Tapi aku pernah ngisi ini voice over untuk opening kayak uji nyali gitu loh, uji nyali di zaman yang uji nyali kali ini berada di suatu tempat yang sangat misterius. Ya kayak gitu. Oh gitu ya. Pernah juga. Habis itu di belakang ada yang gini nggak? Misteriusnya apa tuh? Diundang nggak ada. Masih mending lah gitu. Cuman ketawa doang. Diketawain dia. Itu malah lebih ngeri tau. Ngeri kayak gitu ya? Udah ketawanya pakai reverb lagi gitu. Reverb pakai echo lagi. Aduh, berat. Atau bikin challenge saja kali ya. Boleh. Challenge ini itu apa namanya cerita gitu, penulisan cerita terus Ya. nanti akan kita bacain atau Atau dibawain jadi ini. Nanti aku jadi Tinkerbell-nya ya. Berarti harus ceritanya Tinkerbell-nya ya. Terserah mau Tinkerbell beli sate atau Tinkerbell apa gitu ya. 200 tusuk bang gitu ya. nonton nggak tuh? Habis Di sate 200 Iya. tusuk. Kamu nonton ya Tahu film nggak itu? film Enggak. Sate Gitu. bang. Sate, Kapan Bang. Neng? 200 tusuk bang. Tahunnya yang 100 tusuk. 100 tusuk. Iya. Yang mana? Katanya si cantik apa? Si Jembatan apa? Ancol. Iya. Bukan. Bukan jembatan Ancol, bukan. Bukan. Kalau ini Suzana yang main. Suzana. Yang 200. Yang 200 Legend tusuk. lagi tuh. Kata 300 apa? Legend Belum banget ada tuh. ya? Itu tapi kenapa ya? Entah kenapa ya. Setiap kali nonton film horor sekalipun sebenarnya nggak horor-horor banget ya zaman-zaman dulu ya dengan teknologi yang sangat sederhana tapi Kita kita tahu bisa, itu buatan sebenarnya. kita takutnya minta ampun loh Tapi zaman iya. itu. Iya, vibes-nya terutama kali ya? film Suzana sih. Iya. Kita tahu itu bohongan, kita tahu itu cuman buatan, tapi kayak emang ya itulah kayak artnya emang benar-benar dapat ya. Art horornya itu. Kalau yang sekarang itu kan memang dibikin horor beneran kan, maksudnya
segala sesuatunya memang dipersiapkan sematang mungkin. Dulu itu ya film horor ya, Fit ya. Kalau dulu ya, sebenarnya lebih cenderung ke komedi. Iya. Iya, itu yang malah yang malah itu loh Ada yang bokirnya. apa sih film? Iya. Film apa pokoknya? Apa tuh? Kok lupa ya. Yaudah nanti kita ingat lagi. Itu kalau dulu itu gitu, filmnya itu lebih cenderung ke komedi karena artis-artis atau pelawak-pelawak itu tampil semua tuh di situ. Kesempatan tampil di situ itu di film horor. Film horor. Kalau di layar lebar itu mereka tampilnya di film Jadinya horor. horornya horor komedi. Ya sebenarnya komedi, cuman kitanya aja yang akhirnya kesannya horor. Iya, tapi Padahal mereka niatnya horor komedi. Heeh. ya horor ada bumbu komedinya. Tapi horornya dapat, komedinya Komedinya juga dapet. dapat. Itu loh yang kerennya itu. Iya. Kayak Gila, kan? semua yang nonton Suzana tuh pasti tidurnya kepikiran, pasti. Iya benar. Ini kayaknya karena adalah salah sekian dari sekian orang yang Iya. merasakan momen itu ya. Iya. Tapi beneran loh. Tapi itu emang karena Jadi- sekeren itu sih. Jadi apa ya? Aku lihat itu film horor zaman dulu ya dengan artis-artis zaman dulu itu. Yang unik itu adalah mengawinkan komedi dan horor dalam satu frame. Biar feel-nya dapet. Kadang ada yang mungkin dua-duanya- memaksakan. Dua-duanya atau apa gitu. dapet. Iya, Itu yang susah loh. Iya. Di adegan bang, sate bang, 200 tusuk. Itu kan komedi sebenarnya. Mhm. Tapi itu horor. Dapet horor. Horornya Horornya dapet. dapet, komedinya Komedinya dapet. juga dapet. Gila kan? Kenapa jadi jalan tusuk komedi? Ya Karena- kan ngobain di banget masa 200 tusuk beli sate satu orang doang. Ya siapa tahu mau Dan mau buat syukuran dimakan. di rumah. Nggak mau dimakan. makan sendiri kan itu. Makan di sini neng kayak gitu biasanya. Iya. Iya. Itu kan komedi banget. Oh, iya, Tapi Itu kan komedi horor. banget. Aneh aja. Maksudnya kok sempet-sempetnya gitu loh. Ada kuntilanak Iya beli sate gitu 200 tusuk. Kan iseng banget gitu kan. Iya sih. Iya kan? Dan buktinya kalau itu emang keren itu film dulu sampai si ini yang bikin Pengabdi Setan siapa namanya? Joko Anwar. Joko Anwar kan memang dia teringat terngiang-ngiang dengan film Pengabdi Setan di zaman itu yang Iya. sampai dia wah aku harus bikin film ini Iya. karena sebegitu kerennya. Betul kalau dilihat kita tonton film yang Pengabdi Setan zaman yang, itu komedi banget. Komedi banget. Nggak seserem itu, Fit. Nggak bukan Tapi setan pas ini waktu yang dulu ngeri ya. nonton, tapi Enggak ngeri. yang ini maksudnya yang ini juga Anwarnya. Iya. Kalau yang versi iya betul. Vibes horornya Vibe hampir. horornya betul. Tapi kalau yang versi dulu Dulu enggak. itu kita santai aja nontonnya. Cuman ada beberapa scene yang membuat kita memang harus berdetak jantungnya gitu kan. Jump scare. Iya, ada jump scare-nya dan tapi kalau dulu ya film horor itu nggak ngandalin jump scare, Fit. Tapi lebih ke dia tuh Alur cerita, diantarkan oleh cerita. Oh jadi horornya itu apa ya bahasanya ya? Alami lah bahasanya gitu. ada alurnya, alurnya. ada alurnya. Wah, ini sebentar lagi ini berarti setannya mau nongol nih. Kita udah tahu nih. Udah tahu nih, udah nebak nih. Wah, nongolnya kapan nih? Nongolnya kapan? Wah, ternyata nongolnya cuman sepele gitu kadang-kadang. Wah, itu satu. Weh, kok cuma kayak gitu. Terus habis itu nongol lagi. Makin takut makin. Jadi kita ini Ada ratingnya lah bahasanya ya. Iya, Step nggak langsung Betul. duar gitu kan. Ada tensinya, Enggak tensinya. pakai jump scare ya, enggak pakai jump scare. Jadi mereka lebih ke dialurin. Kalau sekarang kebanyakan jump scare ya kayaknya ya mainnya ya. Ngandelin jump scare. Ya karena Biar dapat ini. mungkin lebih murah Lebih kali mudah. ya. Lebih murah biayanya karena nggak harus ngulang-ngulang. Iya sih. Dan, Tinggal main potong, main cut gitu. dan film dulu tuh propertinya gila itu. Oh Bener-bener iya. ngeri sih bikinnya. Saking Bener-bener dibikin. saking terbatasnya akhirnya Saking manualnya manual semuanya gitu dibikin. ya. Semuanya dibikin. Ya kalau kita nonton di zaman sekarang ya pasti bisa ketawa. Wah itu kan boneka itu. Tapi itu Pas itu nonton zaman itu Vibes-nya ya mungkin. real banget Tetep gitu. kerasa. Oke. Jam 5 kurang nih. Udah mau jam 5. Ada ya udah. Wih. Kita udahan aja deh. Tapi ini ada yang gabung Siapa nih. ya? Oh,
Iya, kita baca Bacain dari mana dong. ya? Bentar, baca dari mana? Oke, ada Pak Jafar di Kali Lembu Karang Dadap. Ini ada salam-salam ya Oke, tadi ya. makasih. Oke, kemudian ada Pak Takim Dambo Kembang. Ah, Ini Susana. katanya Suzana Sundel Bolong, film horor paling horor kalau bintangnya Suzana Mas. Betul. Oh, iya. Itu Kerasa banget, Rati. kerasa banget. Iya, oh Ratu. iya bener, Fitri jadi ingat kenapa film-film horor waktu Fitri kecil itu bikin terngiang-ngiang. Kenapa? Yang Ya kan? iya Sundel kan jalan terus Iya. tiba-tiba kayak wah, dan aku jerit sendiri di rumah. Dimarahin sih. yang konyol lagi ya, yang sering konyol. Itu setannya udah kelihatan dari jauh kan? Iya, padahal itu kita sudah takut. Iya, kalau sekarang diinget, lah kan udah tahu lewat, ngapain tak liatin ya kayak gitu. Ya itulah dia pinter ngalur gitu loh. Iya. Ngalur bukan Kayaknya yang jump mahal adalah vibes zamannya sih memang. scare. Iya. Yang mahal, jadi nggak bisa diulang gitu lah bahasanya ya. Betul. Iya. Terus ada Mas Ipin di Talun, ikut komen dong kalau film horor sekarang banyak adegan hot-hotan. Waduh. Bisa nonton nih Ipin nih. Iya. Kalau berarti mah kebanyakan jump scare-nya, jadinya malah pengennya bawa earphone. Gitu. Iya. Kalau aku memang iya sih bener. Ada Iya banyak kan, maksudnya adegan aku kalau hot-hotan. nonton film horor sambil ngintip-ngintip kan nggak bisa, nggak berani yang langsung nonton full. Lah udah kedengeran dari suara-suara jam scare-nya kan udah yang ditekan duluan akhirnya. Iya benar. Kalau sekarang itu kebanyakan main di efek sound effect gitu Iya, ya. jadinya nggak bisa ditutupin kan. Zaman dulu itu film lebih detail loh Fit. Jadi misalkan setan nih ya mau nongol dari samping Sudah ada. itu kita tuh yang ngasih gitu gini. Kita nonton itu melototin layar gitu. Tapi sudah harus siap-siap takut. Iya. Iya kan, padahal kan di logik aja ya. Kalau sekarang ya takut mah tinggal tutup mata nggak usah tonton. Malah justru kalau film dulu enggak. Iya, pertanyaan adalah kenapa pengennya justru dulu ditonton. pengen ditonton padahal kita takut? Itu kan jadi pertanyaan kan. Itu adalah Mahalnya. artnya itu di situ gitu. Gitu, Luar biasa. makanya di situ. Betul. Kalau sekarang kan udah nih pada bagian yang mau bakal nakutin nih. Udah kita tutup aja kan. Tutup mata, ngintip dikit. terus, Kalau dulu enggak ada sempet ngintip, malah justru kita tuh nonton Emang pengen penasaran. Iya sih. Cuman habis itu takut. Terngiang-ngiang. Iya, takutnya pas udah malam, apalagi kan dulu Fitri sering nginep di rumahnya Mbah ya. Terngiang-ngiang mau pulang ke rumah takut. Iya, kan jadi yaudah nginep di sini aja deh. Iya. Apalagi ini jalan yang kaki. dulu itu film 13 Friday. Oh iya. Serial tuh di TVRI. Tiap malam Jumat ya. Malam kalau Jumat nggak tuh. Ampun. Aku masih kecil sih jadi nggak. yang tahu di banget, Rukiah, oh tapi bukan yang- beda lagi. Bukan film barat itu. Film barat 13 Friday sama yang satunya lagi setelah 13 Friday Oh, itu. kayak zombie itu bukan? Bukan. Itu lebih ke alat-alat yang punya petuah atau apa gitu. Nah, alat-alat apa ya? Misalkan gramafon misterius gitu. Iya, Atau iya. boneka yang punya arwah gitu. Oh Nah, iya, itu. kayak apa berarti apa sih yang alat-alat lama tuh sebutannya? Nggak tahu. Pokoknya itulah ya. Ini lagi cerita hantu loh. Ini malah Ya ikutan yuk. muncul hantunya. Ini kayaknya Nei sudah deh Nei, dikerasin aja soundnya Nei. Sesangar itu tapi takut sama hantu. Heran aku. Itu kan ironi kan. Paradoks dia. Paradoks banget. Tidak sesuai ya. Iya. Aku pernah tadinya kayak ramah banget Anto gitu terus aku ngomong, "Wih, di situ kayaknya ini langsung misu." Kayaknya tadi. Aneh. Aku juga pernah kualat kok. Aduh, ya oke deh, kita ini dulu ya. Udah Udah ya. dulu ya. Thank you. Bye bye. Bye bye, selamat malam. Selamat malam. Kenapa Selamat sih? sore. Tadi misalnya azan maghrib. Selamat sore. Ya Allah. Iya, Assalamualaikum. see you.